Salve, selamat pagi teman-teman. Di pagi yang cerah ini, sudahkah teman-teman mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melayani dengan tulus hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 1 sampai dengan 7, dan Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai manusia saudara yang memiliki hati nurani, kita dapat merasa iba ketika melihat ada orang-orang yang tidak seberuntung diri kita. Mungkin kita memiliki keinginan untuk menolong orang-orang yang sedang bergumul dengan pernikahan mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka, bisnis mereka, bahkan kesalahan dan dosa mereka. Akan tetapi, cukup sering bahwa dalam waktu yang singkat, keinginan itu padam saat kita mulai berhitung. Bila saya mendampingi orang itu, bagaimana bila pekerjaan saya terganggu? Berapa banyak waktu yang harus saya habiskan? Berapa uang yang harus saya keluarkan? Perhitungan untung rugi mendasari tindakan kita. Akibatnya saudara, bara belas kasihan kita dipadamkan oleh kekikiran kita. Kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang besar. Sedemikian besarnya saudara sampai kita tidak dapat melunasi hutang kita. Kita lupa bahwa sebenarnya kita adalah penerima belas kasihan Tuhan yang besar. Kalau kita melihat Yesus Tuhan kita saudara, begitu banyak yang mencari dan mengikuti dia saudara. Kemana saja dia pergi, begitu banyak yang mengikutinya. Pertanyaannya saudara, untuk apa orang banyak itu mencari dan mengikutinya? Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada kita semua saudara saat ini. Untuk apa kita mencari Yesus? Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang berbondong-bondong mengikuti KRK? Tak dipungkiri, kita semua mencari Yesus saudara karena butuh mukjizat, butuh kesembuhan, butuh berkat. Seperti orang banyak dalam Injil hari ini, mereka berbondong-bondong saudara mencari dan mengikuti Yesus. Sebab ia menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Markus 3 ayat 10. Saudara-saudaraku, kesembuhan yang diperbuat oleh Yesus ini saudara menunjukkan otoritas dan kuasanya saudara. Namun, adakah kita mencari dan mengikuti dia, mengenal akan dia lebih mendalam saudara? Lihat, roh jahat tersungkur takluk atas otoritas Yesus. Roh jahat, setan saja mengenal saudara siapa Yesus. Bila mana roh jahat melihat dia saudara, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Markus 3 ayat 11. Bagaimana dengan kita saudara? Bagaimana sikap kita akan identitas Tuhan Yesus yang selalu kita cari? Regi hari ini, melalui Injil yang kita baca dan renungkan saudara, mau menekankan kepada kita semua agar dapat mengenal dan memahami akan diri Yesus yang adalah sebagai anak Allah yang berkuasa atas penyakit dan roh jahat. Dari pengenalan yang mendalam ini, kita diajarkan untuk bukan sekedar mengejar mukjizat-mukjizatnya saja saudara. Namun saudaraku yang terkasih, kita diajarkan
mencarinya karena kebutuhan rohani saudara, dan melayani tanpa pamrih. Menjadikan kita saluran kasih dan damai seperti Yesus. Bahkan ketika ia melarang pengakuan roh jahat agar fokus pada misinya. Mukjizat dan berkat-berkat lain hanyalah anugerah saudara. Kita dipanggil untuk datang kepada Yesus bukan karena mukjizat dan berkat saja. Tapi saudara, datanglah kepada Dia karena kita membutuhkannya sepanjang hidup. Bukan hanya saat ada masalah. Dan kita pun dipanggil untuk melayani seperti Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih tanpa pamrih. Melayani tanpa syarat dan membawa damai bagi orang di sekitar kita. Melayanilah dengan tulus hati. Yesus Tuhan, aku mau mencari dan mengikuti Engkau. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing aku agar dapat lebih mendalam mengenal Engkau, bukan hanya untuk mengejar mukjizat dan berkat. Hadirlah selalu dalam kehidupan diriku karena aku sangat membutuhkan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.